Sahabat tani, istilah pestisida pasti tidak lepas dalam usaha budidaya tanaman pertanian, terutama insektisida. Jenis pestisida ini adalah zat yang digunakan untuk mengendalikan hama, terutama jenis serangga. Pada kenyataannya, banyak petani yang belum tahu aturan dalam pengaplikasian insektisida agar tidak terjadi yang namanya resistensi pada hama yang akan berakibat pada peningkatan kekebalan hama terhadap suatu pestisida hingga berujung pada dampak negatif pada tanaman kita. Maka di dalam video kali ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan akan menjelaskan 3 kesalahan fatal petani dalam pengaplikasian insektisida. Jadi tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BIM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, insektisida merupakan bahan kimia yang umum digunakan di bidang pertanian. Untuk apa kira-kira? Mengendalikan hingga membunuh jenis hama, serangga yang menyerang pada tanaman kita. Betul nggak kira-kira? Meskipun insektisida itu mempunyai banyak sekali manfaatnya, contohnya bisa melakukan pengendalian dengan sangat cepat terhadap populasi suatu hama tanaman, tetapi dibalik semua itu, sahabat tani harus tahu tentang dampak negatifnya, yang semakin hari itu semakin bisa kita rasakan, yaitu apa kira-kira? Terjadinya resistensi hama sebagai akibat dari penggunaan pestisida yang kurang bijak ya sahabat tani. Jika Anda pernah dengar orang bilang kayak gini, misalnya dulu tuh pakai insektisida merek A itu mati, tapi sekarang kok dipakai itu lagi nggak mati, maka sahabat tani harus sadar bahwa hama tersebut sudah mengalami yang namanya resistensi pada bahan aktif dari insektisida tersebut. Sekarang mari kita mulai bahas 3 kesalahan fatal dalam pengaplikasian insektisida. Pertama adalah akibat kesalahan dalam melakukan perolingan atau perputaran penggunaan insektisida. Selama ini, rotasi penggunaan pestisida itu hanya berdasarkan pada bahan aktif, ya nggak kira-kira? Misalnya nih, kalau Anda dulu misalnya menggunakan bahan aktif karbofuran, misalnya contoh merek dagangnya Furadan 3G ya sahabat tani. Kemudian diganti dengan karbosulfan dengan merek misalnya Marsal. Maka saya bilang itu sama aja, baik karbofuran maupun karbosulfan ya sahabat tani, karena memiliki cara kerja yang sama. Karena menurut Lembaga Insecticide Resistant Action Committee ya sahabat tani, mengharuskan agar rotasi tersebut dilakukan berdasarkan cara kerja yang berbeda. Karena bahan aktif yang berbeda itu pada dasarnya bisa jadi memiliki cara kerja yang sama ya sahabat tani. Lembaga ini memberikan kode pada setiap cara kerja pestisida untuk mempermudah penerapan pergiliran oleh petani. Dan berikut sahabat tani kodenya, silahkan disimak. Pertama adalah kode 1A dan 1B. Itu merupakan jenis racun saraf yang bekerja dengan membuat saraf sasaran mengalami reaksi berlebih sehingga menyebabkan kematian pada sasaran tersebut. Dan yang sebelah kiri ini ya sahabat tani adalah daftar bahan aktif insektisidanya. Anda tuh nggak perlu khawatir ya sahabat tani mesti menghafal satu-satu, enggak, karena tabel ini sudah saya sediakan pada kolom deskripsi video ini. Silahkan sahabat tani kalau mau download dan mencetak sebagai bahan pegangan Anda dalam meroleng pestisida, silahkan menuju pada kolom deskripsi video ini ya sahabat tani. Tetapi ikuti terus dulu penjelasan saya ya sahabat tani, mari kita lanjutkan. Kode 2A dan 2B memiliki sistem kerja racun saraf dengan cara membuat hambatan tertentu pada saraf sasaran ya sahabat tani, sehingga sasaran tersebut menjadi overreaksi dan menyebabkan sasarannya kejang-kejang hingga mati ya sahabat tani. Ganas kan kira-kira? Kemudian yang ketiga adalah kode 3A dan 3B. Insektisida pada kode ini menyebabkan saluran natrium pada sasaran aplikasi menjadi selalu terbuka, sehingga pada beberapa kasus itu menyebabkan reaksi saraf yang berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu masuk ke bagian kode 4A dan 4B. Insektisida pada kode ini menyebabkan reaksi berlebih pada saraf pusat sasaran, yaitu pada saraf otot serta otak sasaran aplikasi ya sahabat tani. Selanjutnya yaitu insektisida pada kode 5 dan 6.
Insektisida pada kode ini bekerja dengan cara mengaktifkan saluran tertentu pada tubuh sasaran sehingga menyebabkan kelumpuhan pada sasaran tersebut. Dan yang keenam yaitu kode 7A, 7B, dan 7C. Insektisida pada kode ini bekerja dengan cara mencegah atau mengganggu proses metamorfosis pada sasaran aplikasi ya sahabat tani. Nah, mungkin 6 aja ya sahabat tani saya jelaskan, karena kalau saya jelaskan semuanya satu-satu mungkin video ini nggak bakal muat dan terlalu panjang nantinya ya sahabat tani. Dan kode ini itu totalnya ada 28 kode. Maka untuk lebih lanjutnya sahabat tani silahkan download tabelnya pada kolom deskripsi, dan saran saya dicetak ya sahabat tani dan sering-sering dibaca biar Anda bisa lebih memahami mana yang harus digilir agar tidak terjadi yang namanya resiko resistensi hama yang pastinya bakalan berdampak besar bagi tanaman kita ya sahabat tani. Silahkan download dan kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silahkan. Oke, tadi kita sudah bahas kesalahan fatal pertama dalam aplikasi insektisida, yaitu apa? Soal rolling atau pergiliran pestisida. Sekarang, kesalahan yang lebih fatal daripada kesalahan yang pertama yaitu soal campur-mencampur insektisida ya sahabat tani. Nah, ini lagi ya sahabat tani yang jadi masalah. Anggapan kita mungkin selama ini dengan mencampur dua pestisida dengan beda merek dan beda bahan aktif itu dapat meningkatkan kemampuan pengendalian serta membunuh sasaran. Ya betul sih, betul ya sahabat tani, terkendali dan mungkin lebih cepat matinya. Tetapi Anda perlu ingat bahwa kalau kita mencampur dua insektisida dengan kode atau cara kerja yang sama, nah ini lagi yang jadi masalah. Karena menurut lembaga Insecticide Resistant Action Committee, kita tuh diharuskan untuk tidak merolling insektisida dengan cara kerja yang sama ya sahabat tani. Apalagi mencampurnya, betul nggak kira-kira? Misal nih kita mau bikin teh manis ya sahabat tani, Anda misalnya pakai gula putih 2 sendok makan, manis nggak kira-kira? Manis kan? Kemudian pakai lagi gula merah 2 sendok lagi ya sahabat tani, bakalan rasanya tambah manis ya kan. Yang namanya rasa manis itu kan pastinya enak ya sahabat tani, bener nggak kira-kira? Tapi kalau overdosis manisnya itu kebanyakan, kira-kira enak nggak? Apa yang terjadi kira-kira? Keminum nggak itu minuman lagi? Enggak kan? Nah, makanya ya sahabat tani, dengan Anda mempunyai tabel kode ini, harapan saya Anda tuh lebih bijak dalam menggunakan insektisida supaya tidak terjadi yang namanya resistensi, sehingga tanaman kita tuh tetap aman dan pertanian kita tambah maju ya sahabat tani, hingga membawa keuntungan yang lebih besar lagi untuk kita, benar? Kesalahan fatal yang ketiga adalah mencampur insektisida dengan bahan-bahan yang bersifat alkali. Nah, ini lagi ya sahabat tani yang jadi masalah. Saya tuh ambil referensi ini dari belajartani.com ya sahabat tani, bahwa yang namanya bahan alkali atau basa itu adalah bahan yang membawa ion OH- ya sahabat tani, atau OH negatif yang dapat meningkatkan pH menjadi lebih tinggi. pH masih ingat nggak kira-kira definisinya? Kalau udah lupa ya sahabat tani, saya minta Anda tonton lagi pada video yang ini ya sahabat tani setelah ini. Saya paham sekali dengan melakukan pencampuran itu tujuannya supaya lebih efisien kerja, jadi nggak bolak-balik ya sahabat tani. Tetapi jika pencampuran insektisida dengan sesuatu yang bersifat alkali atau basa, bisa nanti insektisidanya itu mengalami yang namanya hidrolisis. Buat sahabat tani yang belum tahu apa itu hidrolisis, adalah proses kimia yang dapat memecah suatu senyawa menjadi lebih kecil lagi. Maka dalam hal ini ya sahabat tani, jika suatu insektisida mengalami yang namanya hidrolisis, maka takutnya itu mengalami penguraian, sehingga yang tadinya aktif menjadi tidak aktif lagi, sehingga berakhir pada pertanyaan Anda, kenapa ya sudah disemprot dengan insektisida tetapi hamanya tuh nggak bisa mati? Ya karena ini sahabat tani penyebabnya. Menurut beberapa referensi disebutkan ya sahabat tani, ada beberapa bahan yang bersifat alkali atau basa. Dan mari kita sekarang buka tabel periodik berikut ini, silakan. Set. Pada tabel periodik ini, golongan 2A ya sahabat tani itu merupakan unsur logam alkali tanah dan pastinya itu sifatnya adalah basa. Pertama apa? Kalsium ya enggak? Kedua magnesium. Kemudian berilium dan jenis senyawa-senyawa lainnya ya sahabat tani. Tetapi yang umum kita kenal adalah kalsium dan magnesium. Selain itu juga jenis soda kue juga memiliki sifat yang basa ya sahabat tani, dan mungkin masih banyakkan lagi. Dan jika sahabat tani tahu bahan-bahan lain selain dari itu yang bersifat alkali, silakan sahabat tani tuliskan di kolom komentar biar jadi pengetahuan baru bagi teman-teman petani yang lain, oke? Nah ya sahabat tani, seperti yang saya jelaskan pada video ini ya sahabat tani tentang keracunan, di situ saya jelaskan ya sahabat tani, kalau kita overdosis pemberian pupuk maka berikanlah kalsium.
Ya ini tujuannya sahabat tani, supaya overdosis pupuk itu bisa berkurang efeknya. Sama juga kita kalau minum obat nih misalnya, pasti kan nggak dibolehin untuk minum susu, bener nggak kira-kira? Kenapa coba? Ya karena susu itu ada kalsiumnya, dan kalsium itu bersifat alkali atau basa. Untuk itu ya sahabat tani, sekali lagi bagi Anda yang mau mencampur insektisida, sebaiknya konsultasikan dulu dengan PPL-nya atau pengamat hama di tempat Anda ya sahabat tani, biar dibantu rekomendasi apa yang terbaik buat tanaman Anda supaya dapat tumbuh lebih baik, berproduksi dengan lebih baik, hingga panen dengan hasil yang lebih maksimal lagi. Oke, setuju? 3 kesalahan fatal ini itu sengaja saya buatkan videonya ya sahabat tani, supaya Anda tuh lebih memahami lagi dan tidak buru-buru cari pestisida dengan merek tertentu dengan harga yang pastinya tuh lebih mahal, dengan anggapan Anda bahwa yang lebih mahal itu pasti hebat. Enggak ya sahabat tani. Atau dengan lebih mahal itu daya bunuhnya pasti lebih kuat. Ya belum tentu juga ya sahabat tani. Toh kalau Anda beli yang mahal tetapi tetap melakukan 3 hal ini atau 3 kesalahan fatal ini, pastinya semuanya akan berakhir dengan sia-sia juga. Bener nggak kira-kira sahabat tani? Dan ini bonus ya sahabat tani, sering banget saya tuh dapat pertanyaan, apakah bisa kira-kira katanya mencampur insektisida dengan fungisida. Saya tuh paham banget pencampuran kedua hal ini, baik insektisida maupun fungisida, itu tujuannya buat efisiensi kerja, buat hemat kerja ya sahabat tani. Tetapi ada beberapa hal yang perlu Anda pahami. Pertama ya sahabat tani, jangan nyampurin insektisida kontak dengan fungisida kontak. Yang namanya insektisida kontak itu ya sahabat tani, kalau hama tanaman kita itu makan bagian daun yang sudah diproteksi oleh insektisida kontak, maka dia bakalan keracunan dan mati. Bener nggak kira-kira? Tetapi masalahnya yang dimakan itu jadinya bukan cuman insektisida tetapi fungisida juga. Bener nggak kira-kira? Akhirnya apa yang terjadi? Bagian situ itu tidak lagi terproteksi oleh fungisida. Karena apa? Karena insektisida dan fungisidanya dimakan oleh hama yang tadi. Hingga apa yang terjadi ya sahabat tani? Bagian bekas makan itu berisiko serang jamur patogen. Ayo kira-kira apa yang terjadi? Prinsip yang kedua adalah jangan nyampurin insektisida dan fungisida yang sistemik, sama-sama sistemik ya sahabat tani. Kenapa kira-kira saya bilang begitu? Karena pastinya residu di dalam tanaman kita bakal 2 kali lebih besar, dan itu pastinya berbahaya. Dan lagi nih, kalau Anda tidak memakai APD lengkap ya sahabat tani, kayak orang lagi jemput pasien corona misalnya, ya kalau kena kulit bakalan berisiko. Maka kalau mau nyampur ya sahabat tani, itu bisa insektisida dengan fungisida kontak, atau sebaliknya insektisida kontak lambung dengan fungisida sistemik. Tetapi perlu diingat ya sahabat tani, kalau mau nyampur di sini itu pastikan hanya untuk langkah kuratif aja atau langkah pengendalian di luar dari ambang ekonomi. Karena Anda tuh mesti ingat apa kata pengamat hama ya sahabat tani pada video berikut ini. Silahkan saya kasih cuplikannya deh, silahkan. Sahabat tani di mana saja Anda berada, bahwa di dalam perlindungan tanaman itu ada namanya ambang ekonomi. Semua organisme pengganggu itu ada ambang ekonominya. Kalau belum mencapai ambang ekonomi, maka tidak dianjurkan untuk pengendalian, karena akan merugikan bagi petani, apakah itu tenaga, apakah itu uang, waktu, dan sebagainya. Penyemprotan insektisida jangan dulu dilaksanakan apabila musuh alaminya masih mampu mengendalikan hama tersebut. Kecuali musuh alami tidak mampu lagi untuk mengendalikan hama, maka bisa kita menggunakan insektisida. Nah, kayak gitu ya sahabat tani, oke? Baik, itu dulu ya sahabat tani materi penyuluhan kita kali ini. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan sahabat tani klik tombol jempolnya dan juga klik tombol bagikan ya sahabat tani, biar makin banyak petani yang tahu informasi bermanfaat ini. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali musuh alami tidak mampu lagi untuk mengendalikan hama, maka bisa kita menggunakan insektisida. Cut!